Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Sri Mas Dewi dengan NIM 2480611060, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait artikel utama yang menjadi penunjang dari usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Adopsi Informasi Terhadap Niat Beli dimediasi oleh sikap konsumen terhadap influencer dan sikap konsumen terhadap produk, studi pada konsumen skincare Azarin, yang merupakan tugas dari mata kuliah riset manajemen pemasaran dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Imade Wardana SEMP. Nah, yang mana review artikel utama yang pertama yaitu berjudul Effect of In-Store Live Stream on Customer Offline Purchase Intention. Nah, di mana tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menyelidiki pola pengaruh rangsangan lingkungan terhadap niat konsumen untuk membeli secara offline atau di dalam toko setelah menonton sesi streaming langsung di dalam toko. Nah, dalam penelitian ini terdapat teori yang diacu, yaitu terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, rangsangan, di mana dalam lingkungan belanja online, rangsangan dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti tampilan toko online, layanan yang diberikan, dan pikiran konsumen. Nah, di mana rangsangan ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, hubungan parasosial, yang kedua, identifikasi yang diharapkan, lalu ada informativeness dan inspirasi pelanggan. Lalu yang kedua ada organisme, yang dimana organisme ini adalah keadaan emosional individu yang meliputi perasaan, sikap, keterlibatan, dan kecenderungan pembelian impulsif yang dihasilkan dari isyarat yang merangsang. Lalu yang ketiga ada respon, di mana elemen respon ini melibatkan perilaku positif konsumen dalam situasi tertentu seperti pembelian impulsif, niat pembelian, dan perilaku pembelian aktual. Nah, yang selanjutnya ada variabel yang dibahas dan hipotesis penelitian, di mana variabel yang dibahas yaitu rangsangan lingkungan, yaitu yang termasuk informatif, identifikasi yang diharapkan, dan hubungan parasosial, lalu ada inspirasi. Lalu ada sikap pelanggan terhadap streaming langsung, dan sikap konsumen terhadap produk, serta niat beli. Untuk hipotesisnya, yaitu yang pertama H1A sampai D, yaitu rangsangan lingkungan dari streaming langsung di dalam toko, yang A yang merupakan informatif, B identifikasi yang diharapkan, C hubungan parasosial dan inspirasi memiliki pengaruh langsung dan positif pada sikap pelanggan terhadap influencer streaming langsung. Lalu untuk H2 yaitu H2A sampai D yaitu rangsangan lingkungan dari streaming langsung di dalam toko, A informatif, B identifikasi yang diharapkan, C hubungan parasosial dan diinspirasi memiliki pengaruh langsung dan positif pada sikap pelanggan terhadap produk yang didukung. Lalu ada H3A yaitu sikap konsumen terhadap penyiar langsung di dalam toko memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap niat konsumen untuk membeli di dalam toko. Lalu ada H3B yaitu sikap konsumen terhadap produk yang diiklankan memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap niat konsumen untuk membeli di toko. Nah, selanjutnya H4A sampai D yaitu sikap konsumen terhadap penyiar langsung dalam toko memediasi hubungan antara rangsangan lingkungan, di mana A yaitu informatif, B identifikasi yang diharapkan, C hubungan parasosial dan diinspirasi dan niat konsumen untuk membeli di dalam toko. Lalu H5A sampai D yaitu sikap konsumen terhadap produk memediasi hubungan antara rangsangan lingkungan, yaitu di mana A-nya informatif, B-nya identifikasi yang diharapkan, C hubungan parasosial dan diinspirasi dan niat konsumen untuk membeli di dalam toko. Nah, di mana selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian di mana menggunakan kuesioner online dengan bahasa Mandarin dan diterjemahkan oleh penerjemah dwi bahasa. Lalu untuk lokasi penelitiannya itu di Tiongkok. Untuk objek penelitiannya yaitu pemirsa streaming langsung di Tiongkok dengan uji coba dilakukan kepada mahasiswa yang sesuai di Tiongkok. Untuk variabel penelitiannya ada rangsangan lingkungan yang termasuk di dalamnya itu informatif, identifikasi yang diharapkan, hubungan parasosial dan inspirasi, lalu ada sikap pelanggan terhadap streaming langsung, dan sikap konsumen terhadap produk serta niat beli. Lalu ada populasi penelitian di mana populasinya itu masyarakat Tiongkok yang berinteraksi langsung di dalam toko atau offline store.
Selanjutnya ada sampel penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan kesalahan sebesar 7% dan ukuran sampel yang disarankan adalah 204. Jenis datanya itu kuantitatif, lalu sumber datanya yaitu sumber data primer dari hasil pengisian kuesioner dan sumber data sekunder dari penelitian terdahulu. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu penyebaran kuesioner, untuk instrumen penelitiannya itu kuesioner online, serta untuk teknik analisis datanya yaitu penelitian menggunakan analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana penelitian ini menghasilkan 3 temuan, yaitu yang pertama, H1A sampai D dan H2A sampai D didukung. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari Gao dan Kau Faris 2006, yang mana lebih jauh hasil tersebut menunjukkan bahwa pemasaran streaming langsung tidak hanya dapat menggabungkan fitur dari teknik pemasaran offline dan online, tetapi juga bahwa rangsangan lingkungan dapat mempengaruhi respon emosional atau sikap konsumen secara positif. Lalu yang kedua ada H3A sampai B didukung, di mana temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap konsumen sangat penting bagi niat pembelian mereka di dalam toko atau offline. Nah, yang terakhir yaitu H4A sampai D dan H5A sampai D didukung, yang menunjukkan bahwa sikap konsumen dapat memediasi hubungan antara rangsangan lingkungan dan niat pembelian dari konsumen di dalam toko atau offline. Nah, di mana kesimpulan dari penelitian ini, di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji faktor-faktor apa dalam stimulus yang akan mempengaruhi organisme atau sikap konsumen. Lalu yang kedua, untuk mengeksplorasi niat pembelian konsumen di dalam toko atau offline. Dan yang ketiga, yaitu untuk menguji efek mediasi organisme atau sikap konsumen pada hubungan antara stimulus yang berbeda dan respon konsumen atau niat pembelian di dalam toko atau online, di mana penelitian ini menggunakan model SOR dan teknik analisis PLS SEM untuk meneliti dan menilai hipotesis penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Nah, menurut temuan dari penelitian ini, analisis jalur, IPMA, relevansi prediktif dan ukuran efek, AP konsumen memiliki dampak penting pada PI di dalam toko atau offline. Nah, dan terakhir yaitu keterbatasan penelitian atau arah penelitian selanjutnya, di mana pengetahuan tentang pemasaran streaming langsung dan streaming langsung di dalam toko khususnya memiliki beberapa keterbatasan yang perlu ditangani untuk penelitian di masa mendatang. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di Tiongkok dan dengan demikian tidak mempertimbangkan dampak dari konteks nasional dan kebijakan pemerintah yang berbeda pada pemasaran streaming langsung. Dan yang kedua yaitu penelitian ini meneliti produk atau layanan umum di dalam toko dalam konteks pemasaran streaming langsung. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang harus mempertimbangkan pemasaran influencer streaming langsung di berbagai produk dalam semua kekhususannya. Baik, sekian presentasi dari artikel utama, lalu akan dilanjutkan ke artikel utama kedua. Nah, yang kedua yaitu review artikel kedua yang berjudul A Worm via the TikTok Application and Its Influence on the Purchase Intention of Something Product. Jadi, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh eworm berdasarkan aplikasi TikTok terhadap niat pembelian something. Nah, selanjutnya yaitu teori yang diacu dan variabel yang dibahas, di mana teori yang diacu yaitu Information Adoption Model atau IAM, di mana model adopsi informasi atau IAM ini digunakan untuk menggambarkan proses bagaimana informasi dapat diadopsi oleh orang-orang dan mempengaruhi perilaku dan niat mereka melalui komunikasi berbasis komputer. Lalu ada variabel yang dibahas, di mana variabel yang dibahas yaitu kualitas informasi, jumlah informasi, kredibilitas informasi, adopsi informasi, dan niat pembelian. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian, di mana terdapat 5 hipotesis, yaitu yang pertama, H1, kualitas informasi something di TikTok secara positif dan signifikan mempengaruhi kegunaan informasi. H2, kredibilitas informasi something di TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi. Lalu H3, kuantitas informasi something di TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi. H4, kegunaan informasi something di TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi informasi. Dan H5 yaitu informasi penerapan something di TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian.
Untuk metode penelitiannya, yang pertama rancangan penelitiannya yaitu penyebaran kuesioner menggunakan pengumuman di media sosial pada semua platform media sosial. Untuk lokasi penelitiannya di Indonesia, objek penelitiannya pengguna TikTok Indonesia yang setiap hari yang mengetahui atau pernah menemukan konten something di TikTok. Lalu variabel penelitiannya information quality, information quantity, information credibility, information usefulness, information adoption, dan purchase intention. Untuk populasi penelitiannya itu pengikut something di TikTok. Lalu untuk sampel penelitiannya itu pengguna TikTok Indonesia mengetahui atau pernah menemukan konten something di TikTok yang ukuran sampelnya disarankan yaitu 403. Untuk jenis datanya kuantitatif, sumber datanya yaitu sumber data primer dari hasil pengisian kuesioner, sumber data sekunder dari penelitian terdahulu. Untuk metode pengumpulan datanya penyebaran kuesioner, untuk instrumen penelitiannya itu kuesioner online, dan teknik analisis datanya itu penelitian menggunakan partial least square yang merupakan teknik pemodelan persamaan struktural berbasis varians. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama evaluasi model pengukuran, di mana evaluasi model pengukuran untuk validitas dan reliabilitas berada pada kondisi memuaskan menurut nilai validitas konvergen atau FL-nya di atas 0,7 dan AVE-nya di atas 0,5. Validitas diskriminan yaitu hasil rasio HTMT menunjukkan nilai di bawah 0,85 dan uji reliabilitas atau CA dan CR di atas 0,7. Skor VIF-nya juga kurang dari 3,3 yang menunjukkan tidak ada data yang bias. Yang kedua, evaluasi model struktural, di mana semua hipotesis yang diajukan didukung dan hasil interval kepercayaan dari model struktural tidak melewati interval kepercayaan, yang berarti bahwa hasilnya signifikan. Yang mana H1, pengaruh kualitas informasi terhadap kegunaan informasi dinyatakan positif dan signifikan. H2, pengaruh kredibilitas informasi terhadap kegunaan informasi dinyatakan positif dan signifikan. H3, pengaruh kuantitas informasi terhadap kegunaan informasi dinyatakan positif dan signifikan. H4, pengaruh kegunaan informasi terhadap adopsi informasi dinyatakan positif dan signifikan. Dan H5 yaitu pengaruh penerimaan informasi terhadap niat pembelian dinyatakan positif dan signifikan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, ulasan dan rekomendasi pelanggan daring merupakan dua sumber yang paling berharga dan berpengaruh bagi konsumen. Lalu yang kedua, dalam penelitian ini, adopsi informasi dikembangkan dengan menambahkan kuantitas informasi. Dan yang ketiga, semua hipotesis yang diajukan terbukti didukung. Namun, dengan temuan hipotesis yang didukung, kemampuan prediksi model adopsi informasi yang merupakan nilai R-square terhadap minat beli ditemukan dalam kategori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi minat beli something yang perlu dikaji dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian atau arah penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada industri produk kecantikan sehingga respondennya sebagian besar adalah perempuan. Yang kedua, platform media sosial yang diteliti adalah TikTok, jadi kesimpulan yang diperoleh mungkin berbeda pada platform media sosial yang berbeda. Dan yang ketiga, model adopsi informasi telah terbukti mendukung hipotesis tersebut, tetapi faktor lain seperti kualitas produk, ekuitas merek, dan bauran pemasaran dapat dipelajari di masa mendatang untuk lebih memahami niat pembelian mereka dari merek perawatan kulit lokal di TikTok. Selanjutnya yaitu kaitan model penelitian dengan model pada artikel, di mana judul dari penelitian saya yaitu pengaruh adopsi informasi terhadap niat beli yang dimediasi oleh sikap konsumen terhadap influencer dan sikap konsumen terhadap produk pada brand skincare Asarin. Nah, ini merupakan gambar dari model penelitian artikel yang pertama. Lalu ini merupakan gambar dari model artikel yang kedua yang mengadopsi informasi adoption terhadap process intention. Dan yang terakhir ini merupakan model penelitian dari usulan penelitian saya yang dimana untuk variabel X-nya ada adopsi informasi, untuk mediasi satunya yaitu ada sikap konsumen terhadap influencer, dan mediasi duanya sikap konsumen terhadap produk, lalu untuk variabel Y-nya yaitu niat beli. Nah, untuk kaitannya yaitu
yaitu terkait pengaruh adopsi informasi terhadap niat beli yang dimediasi oleh sikap konsumen terhadap influencer dan sikap konsumen terhadap produk, di mana adopsi informasi ini mengacu pada proses di mana konsumen menerima, memahami, dan menggunakan informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Nah, dalam konteks pemasaran influencer, informasi ini sering kali berasal dari konten yang dibuat oleh influencer, di mana beberapa cara bagaimana adopsi informasi ini dapat mempengaruhi niat beli konsumen, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, di mana informasi yang diberikan oleh influencer ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang suatu produk atau merek, dan di mana konsumen yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan produk tersebut menjadi tertarik setelah melihat konten dari influencer yang mereka ikuti. Yang kedua ada membangun kepercayaan, di mana jika influencer ini dianggap kredibel dan terpercaya, informasi yang mereka sampaikan akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Nah, di mana kepercayaan terhadap influencer ini dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap produk yang mereka promosikan. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap, di mana informasi yang relevan dan menarik dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk, mana konsumen mungkin mengembangkan sikap positif setelah melihat ulasan atau rekomendasi dari influencer. Dan yang keempat yaitu mendorong niat beli, di mana ketika konsumen memiliki kesadaran, kepercayaan, dan sikap positif terhadap suatu produk, niat mereka untuk membeli produk tersebut akan meningkat, di mana informasi yang persuasif dari influencer dapat mendorong konsumen untuk mengambil tindakan pembelian. Di mana hubungan dengan variabel mediasi, di mana dalam konteks ini sikap konsumen terhadap influencer dan sikap konsumen terhadap produk berperan sebagai variabel mediasi. Nah, di mana artinya bahwa pengaruh adopsi informasi terhadap niat beli ini tidak terjadi secara langsung, tapi melalui perantara atau dikuatkan melalui kedua variabel tersebut. Di mana yang pertama sikap konsumen terhadap influencer. Nah, di mana adopsi informasi dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap influencer. Nah, jika konsumen menganggap informasi yang diberikan oleh influencer ini bermanfaat dan relevan, mereka akan mengembangkan sikap positif terhadap influencer tersebut, di mana sikap positif ini terhadap influencer ini kemudian dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Dan yang kedua yaitu sikap konsumen terhadap produk, di mana adopsi informasi juga dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk, di mana informasi yang positif dan persuasif dapat membuat konsumen mengembangkan sikap positif terhadap produk tersebut, di mana sikap positif terhadap produk inilah yang akan pada akhirnya mendorong niat beli konsumen. Nah, jadi kesimpulannya adopsi informasi ini memainkan peranan penting di dalam mempengaruhi niat beli konsumen. Namun, pengaruh ini seringkali dimediasi oleh sikap konsumen terhadap influencer dan sikap konsumen terhadap produk. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan oleh influencer akan lebih efektif jika konsumen memiliki sikap positif terhadap influencer dan produk yang dipromosikan. Jadi oleh karena itu dapat dilihat bahwa purchase intention atau niat beli ternyata tidak hanya dapat pengaruh oleh variabel-variabel bebas yang diteliti pada artikel utama maupun kedua, sehingga model penelitian atau kerangka konseptual pada artikel utama dan kedua ini perlu dikembangkan lebih lanjut berdasarkan penelitian-penelitian yang lainnya, sehingga konsep purchase intention atau niat beli ini dapat dipahami dengan lebih baik dan dapat membantu perusahaan untuk merancang strategi pemasaran dengan lebih tepat dan kompetitif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.